Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslina Insafitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Sri Watsini, MPD. Yang pertama yaitu menjelaskan arti emotional intelligence. Kecerdasan emosional intelijen adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Adapun tujuan mempelajari emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat memiliki emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi dengan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Hal itu berguna untuk menghilangkan stres, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan, dan meredakan konflik. 4. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence antara lain yaitu 1. Ranah intrapribadi. Ranah ini terkait dengan apa yang biasanya disebut sebagai inner self atau diri terdalam dan batiniah. Ranah ini terdiri dari 5 komponen, yaitu kesadaran diri, sikap asertif, kemandirian, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. 2. Ranah antar pribadi. Ranah ini berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. Ranah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu empati, tanggung jawab sosial, dan hubungan antar pribadi. 3. Ranah penyesuaian diri. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Ranah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu pemecahan masalah, uji realitas, dan sikap fleksibel. 4. Ranah pengendalian stres. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Ranah ini terdiri dari 2 komponen, yaitu ketahanan menanggung stres dan pengendalian impuls. 5. Ranah suasana hati umum. Ranah ini berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah ini terdiri dari 2 komponen, yaitu kebahagiaan dan optimisme. Selanjutnya yaitu hambatan dan tantangan dalam manajemen mengelola emosional. Hambatannya yaitu 1. Takut mengambil resiko. 2. Tidak suka ketidakpastian. 3. Lebih suka menilai daripada menghasilkan suatu gagasan. Dan tantangannya yaitu di saat kamu berada di situasi yang sulit dan menganggapnya sebagai tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya yaitu contoh dan implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas, yaitu aktif berdiskusi dengan teman sekelas atau kelompok agar membangun sikap dan emosi lawan bicara. Selanjutnya yaitu contoh dan implementasi emotional intelligence di lingkungan kampus, mengikuti UKM, menumbuhkan sikap bersosialisasi, menambah relasi, dan membangun kepercayaan emosi dalam organisasi. Adapun contoh dan implementasi emotional intelligence di lingkungan kerja, yaitu bergabung dengan teman kerja lain dapat menambah sikap peduli dan emosi antar sesama rekan kerja. Selanjutnya, berikan contoh dan implementasi emotional intelligence di lingkungan masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti, gotong royong di lingkungan sekitar, menumbuhkan sikap kekeluargaan dan peduli sesama. Yang terakhir yaitu jelaskan implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri, dan society.
era Super Smart Society, Society 5.0 sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Dikhawatirkan invasi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini untuk menghadapi era Society 5.0 ini. Satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan. Di antaranya, pendidik meminimalkan peran sebagai learning material provider. Pendidik menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Dalam menghadapi era society, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu adaptasi dan kompetensi. Beradaptasi dengan Society 5.0, Dwi Nurani menegaskan kita perlu mengetahui perkembangan generasi atau mengenal generasi. Istilah baby boomers yang dimaksud adalah tinggi tingkat kelahiran dari beberapa generasi, mulai dari generasi X sampai dengan generasi A, di mana terjadi transformasi peradaban manusia. Sekian, terima kasih.